itu akan menghalangi ibadah kita di 10 terakhir. Jadi sekali lagi saya ulangi, 5 yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyongsong 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yang pertama, memperpanjang sholat beliau. Yang kedua, beliau banyak bersedekah. Yang ketiga, beliau beriktikaf di masjid untuk beribadah. Iktikaf untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Yang keempat, membaca Al-Quranul Karim, karena satu ayat yang kita baca pada Lailatul Qadar jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mengkhatamkan Al-Quran di hari-hari yang lain. Kemudian yang kelima, itu banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi anna itu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat subuh, shaimin shaimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan di kesempatan ini sesuai dengan permintaan jemaah, yaitu karena sudah ini malam ke berapa? Hari ke-19. Insyaallah 20. Berarti kita berpuasa di bulan suci Ramadan sudah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ketika kita sudah memasuki fase 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, maka semua pasti sudah hafal dan tahu persis di mana di 10 terakhir niki insyaallah akan sangat berpeluang kita semua mendapatkan satu malam yang Allah anugerahkan nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar atau Malam Qadar. Oke, itulah yang kita bahas mungkin. Cuman karena niki pembahasannya agak panjang, sementara kita hanya 1 kali pertemuan, maaf saya akan lompat-lompat nanti kitab niki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlis Ats-Tsalits was-Sab'un fi bayani fadilati Lailatul Qadar. Majelis yang ke-73 menerangkan keutamaan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Disebutkan di sini ad-dhamiru lil Quran wa khammuhu bi idmarihi min ghairi dzikri syahadatin lahu bin nabah. Jadi sengaja Allah hanya menyebutkan pakai isim dhamir. Inna anzalnahu, tidak menyebutkan Al-Quran. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa hanya dengan sebut sebagai isyarat saja, pakai isim dhamir saja sudah begitu luar biasanya Al-Quranul Karim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam Qadar ini nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Wa inzaluhu fiha bi anna ibtudi'a bi inzalihi fiha. Jadi sebagian mengatakan disebutkan Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, itu memang awalnya diturunkan pada malam Qadar. Au anzalahu jumlatan min al-lawhi ila as-sama'id dunya ala as-safarati. Jadi maksudnya adalah karena kan Lailatul Qadar yang kita ketahui itu jatuh di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Sementara Al-Quran pertama kali turun kepada baginda Rasulullah SAW ketika beliau di gua Hira itu, di gua Thur itu disepakati oleh para ulama tanggal 17 Ramadan, gitu kan? Nah, bagaimana pengertiannya berarti? Nah, Lailatul Qadar itu maksudnya Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Sama'ud Dunya, ke langit yang terendah, gitu. Itu dikawal oleh para malaikat, katanya di sini. Alas safarat, malaikat semua ngawal. Kemudian summa kana Jibril alaihissalam yanzilu bihi ala Nabi alaihissalam nujuman fi 23 sana. Barulah dari Sama'ud Dunya, dari langit terendah tersebut, malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ini secara bertahap kepada baginda Rasulullah SAW selama 23 tahun kurang lebih. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha ay fi Lailatul Qadar. Jadi pada malam Qadar malaikat-malaikat turun beserta ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Kemudian fiha biizni rabbihim salam, kemudian
Dengan min kulli amrin, untuk mengurus semua urusan-urusannya, jadi membawa rahmat, membawa macam-macam itu pada malam qadar ini. Salamun, selamatan, kesejahteraan. Lailatul Qadar, pada malam qadar itu penuh diliputi dengan kesejahteraan. Ma hiya illa salamat. Tidak ada lain pada malam qadar, hanya keselamatan pada malam qadar tersebut. La yaqdirullahu fiha illa salam. Allah tidak menetapkan pada malam tersebut hanya kecuali kesejahteraan, keselamatan saja. Wa yuqda fi ghairiha as-salamah wal bala. Sementara di saat-saat yang lain itu Allah kadang-kadang menurunkan keselamatan, kadang-kadang juga ada bala, ada bencana. Sedangkan pada Lailatul Qadar hanya keselamatan saja. Penuh isinya dengan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ruya 'anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, Rasulullah bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku nanti pada hari kiamat, sabda Rasulullah SAW, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ruya an Abi Abdullah bin Hafs Al-Kabir qala, saya lewatkan atau boleh baca sedikit lah. Mata Warraq bil Kufah. Di Warraq di Kufah meninggal dunia. Lalu ketika dia meninggal dunia, fara'ahu 'alimun fil manam. Dilihat dia oleh seorang alim dalam mimpi. Faqala lahu, "Ma fa'ala Allah bika ya Warraq?" Apa yang Allah lakukan untukmu wahai Warraq? Qala, "Ghafara li Rabbi." Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku. Faqala, "Bimadza?" Dengan sebab apa kau diampuni oleh Allah? Faqala, "Bi ilhaqis salawati uqaiba isman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Karena setiap kali disebut nama Nabi, saya selalu menyambungnya dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu beliau melanjutkan, "Faman yaktubu salawatahu bil qirtas yajidul ghufran." Siapa-siapa yang sekedar menulis saja nama Rasulullah di kertas saja, itu sudah mendapatkan pengampunan katanya. Fa kaifa la yaghfirullahu liqa'iliha lisanan wa qalban? Maka bagaimana mungkin Allah tidak akan mengampuni orang yang membaca salawat dengan lidahnya dan sekaligus dengan hatinya? Itu jauh lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama sumiyat Lailatul Qadar. Nah, ini barangkali jarang diketahui. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Li'anna fiha taqdirul umur wal ahkam wal arzaq wal ajal. Karena pada malam qadar tersebut, pada Lailatul Qadar itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua urusan wal ahkam, semua masalah-masalah hukum, wal arzaq, semua urusan rezeki, wal ajal, juga semua ketentuan batas waktu, ajal-ajal itu. Wa ma yakunu fi tilka sanati illa mithla hadhihi al-lailah min as-sanatil muqabbalah. Jadi pada tahun itu, malam itu adalah semua urusan tahun itu sudah diserahkan kepada para petugasnya. Qadirullah ta'ala dzalika fi biladi wa ibadi, telah ditetapkan oleh Allah pada hambanya dan di negara-negara yang ditetapkan. Wa makna hadza anna Allah ta'ala yazharu dzalika lil malaikati wa ya'muruhum bi fi'li ma huwa min wazifatihim bi ay yaktuba lahum ma qaddaru fi tilka sanah. Jadi saya kasih pengertiannya. Lailatul Qadar maksudnya ibarat orang kerja di kantor. Jadi ada rencana yang sudah sebelum kantor itu dibentuk, sudah ada perencanaannya. Tahun pertama akan kerjakan ini, tahun kedua sampai seterusnya. Nah, jadi Allah sudah menetapkan segala urusan ini sebelum zaman azali, semuanya. Tetapi setiap kali Lailatul Qadar ini, itu tugas tahunannya diberikan kepada malaikat. Ini tugas tahun ini diberikan. Tapi induknya sudah ada di azali semuanya. Nah, cuman untuk tahun ini, dari mulai malam Lailatul Qadar, dari Lailatul Qadar itu sampai kepada Lailatul Qadar berikutnya, itu diserahkan pada Lailatul Qadar itu. Jadi tugas tahunan kepada semua malaikat-malaikat itu diserahkan pada malam qadar ini. Qila lil Husain, dikatakan kepada Husain bin Fadl, alaysa annahu qaddara Allahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard? Bukankah Allah sudah menetapkan semua urusan takdir-takdirnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Qala na'am, betul. Qila lahu, fama ma'na Lailatul Qadar? Kalau gitu apa maknanya Lailatul Qadar? Qala sawqil maqadir. Jadi penetapan urusan, jadi artinya untuk tahun itu ilal mawaqiti wa tanfidil qada'il muqaddar. Jadi sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, untuk per tahun itu diserahkan tugas-tugasnya pada malam qadar tersebut.
Disebutkan di sini lagi. Wa innama summiyat Lailatul Qadar, dinamakan Lailatul Qadar li'annahu yuqaddaru fiha al-umur wal ahkam, karena pada malam ini ditetapkan semua perkara dan hukum-hukum kullaha, seluruhnya, min tilka sanati ila sanatil muqabalah, dari tahun ini sampai tahun depannya. Jadi urusan tahun ini sampai tahun depan itu diserahkan kepada para malaikat pada malam ini. Tsumma tusallamul mudabbirat daftarur rahmati wal adab, kemudian diserahkanlah buku daftar tugas-tugasnya yang mengurus urusan rahmat dan adab ila Jibril. Jadi Allah menyerahkan daftar tugas-tugas yang mengurus rahmat, mengurus adab dan sebagainya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian wa daftarun nabatat wal arzaq, urusan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan diserahkan ila Mikail alaihissalam, malaikat Mikail. Jadi kalau mau urusan pertanian dan sebagainya kerjasama dengan malaikat Mikail, yang nanam pohon, yang nanam padi, karena dia diserahkan ini. Jadi mana yang tumbuh pohonnya dengan bagus, mana gagal panen, itu tahun ini sudah diserahkan pembukuannya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal malaikat Mikail yang mengeksekusinya. Wa daftarul amtar war riyah, dan urusan hujan-hujan dan angin-angin ini ila Israfil alaihissalam, dihandle oleh malaikat Israfil alaihissalam. Jadi bagi yang suka main angin ini silakan berurusan dengan malaikat Israfil. Masalah hujan, masalah angin, malaikat Israfil yang urus. Wa daftarul qabdur ruh wa inqidha'il ajal, dan urusan mencabut nyawa dan juga selesainya ajal ini ila Israil alaihissalam, diserahkan kepada malaikat Israil alaihissalam. Di qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim, padanya malam ini sudah ditetapkan semua urusan-urusan oleh Allah yang maha bijaksana. Qila, dikatakan, sababu nuzulil malaikati ilal ardi fi lailatul qadar, sebab kenapa malaikat ini kok berjubel-jubel turun pada malam qadar ini, ditugaskan oleh Allah. Annahum lamma qalu, salah satu sebabnya katanya, ketika dulu mereka pernah berkata pada waktu Allah menciptakan Nabi Adam. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima', akankah engkau menciptakan di bumi tersebut orang-orang yang akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis, padahal kamilah yang biasa mensucikanmu dan mensucikan, bertasbih dan mensucikanmu. Jadi sempat protes malaikat-malaikat ini kepada Allah ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam khalifah di bumi. Qala, Allah berfirman menjawabnya, inni a'lam ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu apa-apa yang kalian tidak tahu, firman Allah. Akhirnya apa? Azhara annal amra khilaf ma qalu, Allah ingin menampakkan bahwasanya urusan-urusan di dunia ini beda dengan apa yang pernah dikatakan oleh para malaikat. Wa bayyana halal mu'minin, dan Allah ingin menerangkan, menunjukkan, show lah kepada para malaikat ini urusan orang-orang beriman di muka bumi ini. Fanazalu, akhirnya mereka pun turun ke bumi, yusallimuna alaihim, memberikan kesejahteraan atau mengucapkan salam atas mereka, wa ya'tadiruna mimma qalu, sekaligus sebagai permintaan maaf dari para malaikat ini atas apa yang dulu pernah mereka katakan. Wa yad'una wa yastaghfiruna lahum, dan para malaikat tersebut mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka semua. Saya lompat lagi. Ini panjang ceritanya nih. Wa qila, ada juga sebagian yang mengatakan sababun nuzuliha, sebab turunnya para malaikat ini bumi, annahu lamma dana wafatun Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya ketika sudah hampir Rasulullah SAW wafat, wa qarba firaquhu an ummati, dan sudah dekat perpisahannya dengan umatnya, baka Rasulullah hazana qala hazan. Jadi Rasulullah menangis bersedih sambil berkata, idza kharajtu minad dunya, apabila aku meninggal dunia, sabda Rasulullah, faman yablughu salam Allahi ala ummati, siapa yang akan menyampaikan salamnya Allah kepada umatku. Itu semacam rintihan, keluhan baginda Rasulullah SAW. Wa ghatamma qalbuhu alaihi salatu, sempat bingung hatinya baginda Rasulullah SAW. Fafarrahallahu qalbahu liqaulihi, kemudian Allah memberikan kegembiraan kepada hati kepada Rasulullah dengan firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruh, akan turun para malaikat-malaikat, bahkan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, hatta yablughu salami, yang akan menyampaikan salamku, wala amna'u anhum fala tahzan, dan tidak akan terhalang daripada mereka salamku tersebut. Maka oleh karena itu janganlah bersedih ya habibi, wahai kekasihku.
Jadi ini sebagai jaminan dari Allah, walaupun Rasulullah sudah tiada, sudah wafat, tapi malaikat akan rutin terus turun menyampaikan salamun alaika, dan salam selamat kita atas umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ar-Razi, Imam Ar-Razi berkata, "Fa idza tala'a al-fajru fi lailatul qadr," apabila sudah terbit fajar pada malam qadar tersebut, jadi Lailatul Qadar umpama malam ini Lailatul Qadar, begitu sudah pagi terbit fajar, waktu subuh datang, nada Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam menyeru, "Ya ma'syaral malaikati, wahai semua malaikat, ar-rahil, ar-rahil, berangkat, boleh, tulak, naik lagi." Jadi sampai kan salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Begitu fajar tiba, malaikat Jibril mengatakan ar-rahil, ar-rahil, tulak semua. Ini komandannya malaikat Jibril, disuruh tulak semua. Fayaquluna, sebelum kembali malaikat-malaikat tersebut berkata, "Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma sana'allahu bil muslimin fi hadhihi lailah," apa yang Allah telah perbuat kepada orang-orang muslim pada malam ini, min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu lahum, malaikat Jibril berkata kepada mereka, "Innallaha ta'ala nazara ilaihim birrahmati," sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memandang mereka semua dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa afa anhum, dan Allah telah memaafkan mereka. Wa ghafara lahum, dan mengampuni mereka semua. Illa arba'ata nafarin, ternyata ada yang tidak diampuni, kecuali empat. Satu, qalu man haula'il arba'ah, siapa mereka yang empat ini wahai Jibril, tanya malaikat-malaikat tersebut. Qala mudminul khamri, satu tukang nyadek. Peminum khamar ini dia tidak akan dipandang dengan rahmat. Jadi kalau ada malam qadar, Lailatul Qadar, dia nyadek, naudzubillah. Kemudian yang kedua yang enggak dipandang itu adalah wa'aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian waqati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim, dia tidak akan dimaafkan oleh Allah. Wal musyahinu, yaitu al-musyahin, pendendam, yakni al-musarim, pemarah. Wa huwa alladhi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyam, yaitu orang yang tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau ada masalah jangan lebih dari 3 hari, selesaikan, beres gitu kan, karena itu tidak termasuk orang yang dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun pada Lailatul Qadar. An Ibnu Abbas an Nabi alaihi salatu wassalam, dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, "Man shalla fi lailatul qadri rak'ataini," siapa-siapa yang salat pada Lailatul Qadar atau malam qadar tersebut 2 rakaat saja, yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab marrah, dia membaca pada setiap rakaatnya itu surah Al-Fatihah sekali, wal Ikhlas 7 marrat, dan membaca surah Al-Ikhlas 7 kali. Fa idza sallama, apabila sudah salam, yaqul, kemudian mengucapkan setelah salam itu, astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah. Dia istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 kali. Fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa li abawayhi, maka dia tidak berdiri dari tempat dia salat tadi sampai dia diampuni oleh Allah baginya dan juga bagi kedua orang tuanya. Wa yab'atsullahu ta'ala malaikatan ilal jinan, kemudian Allah segera mengutus malaikat menuju ke surga. Yagrisuna lahul asjar, menanamkan pohon untuknya. Jadi ketika dia salat ini ditanamkan pohon oleh malaikat. Wa yabnunal qusur, dan dibangunkannya dia istana di situ. Wa yujraunal anhar, dan sekaligus mengalirkan sungai di istananya. Jadi dibangunkan villa lah di surga langsung dengan segala keindahannya. Wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullahu, dan dia tidak akan keluar dari dunia ini sampai dia lihat nanti apa yang telah dibangunkan oleh malaikat tersebut di dalam surga. Makanya orang-orang soleh kalau meninggal dunia kadang-kadang tersenyum karena dilihatkan tempatnya yang luar biasa indah di surga. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi munajatihi, Nabi Musa dulu pernah berkata dalam munajatnya, "Ilahi," kata Nabi Musa, "uridu qurbaka," ya Allah, Tuhanku, aku ingin bisa dekat kepadamu. Pintanya Nabi Musa nih. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qurbi liman istayqadha lailatul qadr." Kedekatanku itu sudah ada pada orang yang terjaga pada malam qadar. Jadi malam qadar dia terjaga untuk apa?
untuk sholat, untuk ngaji, untuk i'tikaf, untuk tasbih dan sebagainya. Bukan terjaga untuk yang lain-lain. Wa qala, kemudian Nabi Musa berkata lagi, Ilahi uridu rahmatak. Ya Allah, aku menghendaki, aku ingin mendapat rahmatmu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, rahmati liman yarhamul miskin lailatul qadr. Oh, rahmatku itu sudah saya berikan semua kepada orang yang mengasihi orang-orang miskin pada malam qadar tersebut. Jadi rahmat sudah dilimpahkan bagi orang-orang yang menyantuni, mengasihi orang-orang miskin pada malam qadar. Wa qala, Musa berkata lagi, Ilahi uridul jawaz ala sirat al-barqi. Ya Allah, aku ingin bisa melewati siratal mustaqim seperti kilat, ya Allah. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dzalika liman tasaddaqa lailatul qadr. Oh, itu lewat seperti kilat sudah saya berikan kepada orang yang bersedekah pada malam qadar. Jadi kalau ada orang bersedekah pada Lailatul Qadar, itu nanti melewati siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Wa qala, Musa berkata lagi, Ilahi uridu an aquda tahta dhilli asjaril jannati. Ya Allah, aku ingin bisa duduk di bawah naungan pohon-pohon di dalam surga. Wa akula min thimariha, dan juga saya ingin bisa makan dari buah-buahan surga tersebut, kata Nabi Musa minta. Wa qala Allah Ta'ala, Allah menjawabnya, dzalika liman sabbahat tasbihatan lailatul qadr. Oh, itu sudah saya berikan, bernaung di bawah pohon, makan buah-buahnya sudah saya berikan bagi orang-orang yang bertasbih pada malam qadar tersebut. Wa qala, Musa berkata lagi, Ilahi uridun najata minan nar. Saya ingin selamat dari api neraka. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dzalika liman istaghfarallaha ta'ala lailatul qadri ila subhi. Oh, selamat lolos dari api neraka sudah saya berikan kepada orang-orang yang beristighfar pada malam qadar sampai waktu subuh. Jadi makanya Lailatul Qadar kita isi dengan banyak-banyak beristighfar. Wa qala, Musa berkata lagi, Ilahi uridu ridhaka. Aku ingin mendapatkan ridhamu, ya Allah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ridhai liman shalla rak'ataini lailatul qadri. Ridhoku itu sudah aku berikan kepada orang yang mengerjakan salat walaupun 2 rakaat saja pada Lailatul Qadar tersebut. Ruya annahu alaihi salatu wassalam qala, Rasulullah SAW bersabda, abwabus samawati maftuhatun fi lailatul qadr. Pintu-pintu langit terbuka pada malam qadar. Ma min 'abdin yusalli fiha, tidak ada seorang hamba pun yang salat padanya pada malam qadar tersebut, illa ja'alallahu ta'ala lahu, kecuali Allah akan menjadikan baginya bikulli takbiratin, setiap takbir yang dia lakukan dalam salatnya, gharasa syajaratin fil jannati, dia akan ditanamkan pohon di dalam surga untuk setiap takbirnya. Jadi orang sholat 2 rakaat berapa kali takbir kan? Takbir awal, takbiratul ihram, terus kemudian intiqalnya berapa takbir itu? Setiap takbirnya Allah akan berikan, tanamkan satu pohon di dalam surga. Yang mana pohon tersebut, law sara rakibu fi dhilliha, seandainya ada orang menunggang kendaraan yang tercepat di bawah naungan pohon yang ditanamkan tersebut, mi'ata amin, 100 tahun nih dia melewati naungannya, la yaqtahu, enggak akan lewat. Besarnya kayak apa pohon ini kan? Jadi kita mengendarai kendaraan 100 tahun nggak habis-habis naungannya. Wa bi kulli rak'atin baitan fil jannah, dan setiap rakaat yang dilakukan dalam salat pada Lailatul Qadar akan dibangunkan rumah dalam surga. Min durrin wa yaqut wa zabarjat lu'lu'a. Itu dari permata, dari yaqut, zabarjat, lu'lu'. Kalau sekarang kita bangun rumah pakai bataku kan? Pakai bataku, pakai ini dari mutiara, lu'lu', marjan, semua komplit. Kalau sekarang permata itu hanya pakai dicincin dengan, besok tuh bisa jadi tembok, jadi leleah. Masya Allah. Wa bi kulli ayatin min qiraati, setiap ayat yang dia baca dalam salat tersebut, salat tajan fil jannati, diberikan mahkota dalam surga. Wa bi kulli jalasatin darajatan min darajatil jannah, setiap kali duduknya dia dalam salat tersebut diangkat derajatnya di sisi Allah dalam surga. Wa bi kulli taslimatin, dan setiap salam yang dia lakukan, hullatan min hulalil jannah, diberikan perhiasan dari perhiasan surga. Saya lompat agak jauh, waktunya sudah habis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama sa'atan fi lailatul qadri qadra ma yahlibu ra'i syatan, barang siapa yang salat pada malam qadar tersebut, walaupun hanya sekedar seukuran seorang penggembala kambing ini memerah susu kambingnya,
Ya, mungkin berapa? 5-10 menit lah kurang lebih kan. Dia memerah susu kami. Ahabbu ilallahi min siyamid dahri kullihi. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada puasa 1 tahun penuh. Jadi hanya bangun sholat sesaat saja pada Lailatul Qadar lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah setahun full ini. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi zat yang telah mengutusku sebagai nabi dengan sebenarnya, sabda Rasulullah. La qira'atu ayatin minal Qur'an lailatul qadri, sungguh membaca satu ayat saja dari Al-Qur'an pada malam qadar tersebut ahabbu ilallahi min ayyakhtuma fi ghairiha minal layali. Jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengkhatamkan Al-Qur'an pada malam-malam lainnya. Jadi satu ayat saja kita baca pada Lailatul Qadar tersebut jauh lebih utama, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada kita mengkhatamkan Al-Qur'an di malam yang lainnya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu berdaya telah berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law wafaqtu lailatul qadri fama aqul, seandainya saya berjumpa atau menjumpai malam qadar tersebut, lailatul qadar tersebut, fama aqul, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya ucapkan? Tanya Aisyah kepada baginda Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, kalau kita sendiri tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, kalau jadi imam. Jadi ini bacaannya. Saya simpulkan dari semua ini. Jadi ketika kita menyambut datangnya 10 terakhir bulan suci Ramadan, atau yang kita incar adalah malam qadarnya atau Lailatul Qadar ini, maka Rasulullah SAW minimal melakukan ada 5 agenda yang beliau lakukan dalam Lailatul Qadar. Yang pertama, beliau memperpanjang sholat malamnya. Memperpanjang. Jadi justru pada malam 10 terakhir inilah beliau memperpanjang sholat malamnya. Aisyah meriwayatkan beliau pada malam ke-10 terakhir ini sudah mulai mengencangkan ikat pinggang sebagai kiasan istilah beliau itu bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengajak keluarga-keluarganya juga, bukan hanya beliau sendiri. Beliau membangunkan istri-istrinya. Jadi beliau itu ini tempat hebatnya, istri-istrinya pun bisa diajak semua. Kita cuma satu istri kadang-kadang nggak bisa gitu kan. Nah, itu dia makanya. Jadi Rasulullah double istri-istrinya semuanya. Kita satu saja istri susah kadang-kadang. Ini yang pertama, Rasulullah memperpanjang salat malamnya. Jadi nanti 10 terakhir bila perlu imamnya ganti ayat ini, pakai panjang-panjang gitu. Jangan semakin. Kemudian yang kedua yang beliau lakukan ketika sudah masuk bulan 10 terakhir ini, justru adalah banyak bersedekah. Memberikan sedekah. Jadi dikalkulasi saja lah katanya. Kalau misalnya Rp2.000 saja kita bersedekah, kebetulan itu adalah Lailatul Qadar, tinggal dikalikan itu berapa nilainya. Andai 2.000, andai 10.000, andai misalnya 100.000. Kalau kita hitung secara global, 10.000 misalnya 10 terakhir, 10.000 malam 21, 10.000 lagi, anggaplah 10 kali, berapa tuh? Cuma 100.000. Nah kita untuk berjaga-jaga. Tapi kalau 10.000 kita bersedekah, kebetulan pas Lailatul Qadar, itu dikalikan sama dengan 83 tahun. Berapa itu jadinya? Ratusan juta nilainya. Apalagi misalnya disisihkan 100.000 per malam untuk Lailatul Qadar itu kali 10 cuma 1 juta. Itu nilainya bermiliar-miliar nanti jadinya. Nah ya, Rasulullah untuk mengejar fadilah Lailatul Qadar, beliau fokuskan ketika 10 terakhir beliau banyak bersedekah. Bisa dengan menyantuni anak yatim, memberikan orang berbuka puasa, apapun itu. Intinya 10 terakhir ini adalah peningkatan intensitas sedekahnya. Yang ketiga yang beliau lakukan adalah pada 10 terakhir beliau beriktikaf di masjid. Iktikaf. Untuk apa beliau iktikaf itu? Untuk bisa lebih fokus meningkatkan sholatnya. Sholat, baca Al-Quran, zikir, semuanya lah intinya. Beriktikaf di masjid. Nah, sekarang saya lihat banyak orang i'tikaf di masjid, tapi i'tikaf bawa bantal, bawa guling, bawa selimut, bawa karpet. Ini mau kemah mau apa nih? Dia pindah tempat tidur tuh, bukan mau i'tikaf itu. Kalau bawa bantal, bawa selimut itu pindah tempat tidur aja itu berarti. Jadi untuk sholat, untuk ibadah, i'tikaf. Yang ketiga yang beliau lakukan pada malam qadar adalah beliau meningkatkan intensitas membaca Al-Quran. Itu benar-benar karena satu ayat saja tadi
kita baca dalam Lailatul Qadar itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mengkhatam Al-Quran di saat-saat yang lain. Nah, makanya 10 terakhir ini luar biasa gitu kan. Yang kelima nih, yang terakhir, yang biasa dilakukan Rasulullah ketika pada malam Qadar itu adalah banyak membaca doa seperti yang diajarkan kepada Aisyah tadi. Allahumma innaka afuun atau innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sudah hafal semua ini? Coba, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau sendiri, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini saja yang dibaca terus sampai pagi. Beristighfar. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Nah, waktunya tidak ada yang tahu. Untuk apa dirahasiakan? Supaya kita menghidupkan malam-malam tersebut. Kalau misalnya kebetulan ketemu pada malam itu, maka insyaallah kita mendapatkan lipat ganda pahala yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar bagaimana kemuliaan dan kelebihan dari bagaimana dari Ramadan. Sedangkan saya tidak pernah mendengar orang yang mana yang mendapatkan malam dari Ramadan. Dan ini kalau kita lihat kan banyak orang bagaimana kita belum pernah dengar. Nah, jadi orang yang bagaimana yang mendapatkan ini? Apakah orang yang seperti kita ini, karena kita ini agak gimana, agak kurang pede, jadi karena kita tahu orang lain juga belum pernah bisa melihat, belum mendapatkan. Terus yang kedua, ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawabnya, saya ingin sedikit meluruskan. Ketika kita menyebut istilah ini, sudah berulang kali saya menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu bahasa Arab. Lailah artinya malam. Qadar adalah qadar yang penuh kemuliaan. Kalau kita mengatakan Lailatul Qadar, maka bagusnya jangan ditambah malam lagi. Karena malam itu bahasa Indonesia, Lailah itu bahasa Arab. Jadi malam Lailatul Qadar, malam Qadar, double jadinya gitu kan. Ya, pemborosan. Sama kayak misalnya Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung, Nur namanya kan. Nah, kalau kita bilang gunung Jabal Nur, nah double ya. Gunung Nur. Jadi salah satu aja, Lailatul Qadar atau malam Qadar. Nah, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Disebutkan di kitab sini, sekali Abu Yazid Al-Bustami, itu dia hanya 2 kali katanya yang persis dia menemukan Lailatul Qadar. Nah, kemudian sesungguhnya Lailatul Qadar itu pasti adanya, akan datang. Semua malaikat disebutkan sini, saya tidak sempat baca karena panjang sekali, turun dan sampai setiap rumah orang tersebut disalami oleh malaikat minimal 70 kali. Di setiap rumah kita disalami oleh malaikat. Assalamualaikum 70 kali. Dan disebutkan di sini malaikat Jibril akan menyalami semua orang-orang. Disalami semua katanya kan. Tapi tentu yang tadi yang diberikan rahmat. Bagaimana ciri-cirinya karena di kitab ini? Nah, ketika malam itu kita lagi beribadah, tiba-tiba raqqa jilduhu katanya. Merinding apa namanya? Bergetar ya, berdiri bulu kuduk katanya, atau bulu roma apa? Ya, sampai jenggot-jenggotnya berdiri lah kan, bulunya roma kan di sini. Merinding. Kemudian hati bergetar. Sampai katanya kemudian fafadat aina, bisa menangis di situ. Jadi dia khusyuk dalam ibadahnya. Itu sesungguhnya malaikat Jibril sedang safahahu, menyalaminya katanya. Jadi kita enggak menyadarinya gitu kan. Jadi semua yang melakukan ibadah malam itu mendapatkan. Adapun kalau ada ciri-ciri itu kan hanya visualisasinya saja untuk menampakkan. Tetapi hakikatnya adalah siapapun yang beribadah kebetulan malam itu Lailatul Qadar, dia mendapatkan fadilah. Meskipun tidak ada misalnya tanda-tanda spesial yang ditunjukkan seperti itu. Jadi nggak mesti dia harus misalnya kemudian dapat karomah. Enggak. Siapapun yang beribadah pada malam itu, dia akan mendapatkannya. Bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah menerangkan juga bahwa beliau melihat ada sesuatu keajaiban. Enggak ada. Beliau hanya beribadah pada malam itu, dan barang siapa yang beribadah bertepatan pada
Lailatul Qadar, itulah yang fadilah-fadilahnya akan dilipat gandakan. Jadi jangan nggak percaya diri. Semua kita berpotensi, berpeluang. Rasulullah sendiri tidak tahu kapan pastinya, makanya beliau menjaga atau berjaga-jaga 10 terakhir itu. Nah, jadi makanya oleh karena itu ya kita harus seperti itu tadi apa yang dilakukan Rasulullah. Yang kita harapkan makanya 10 terakhir ini, ayo kita tingkatkan ibarat orang ini berlomba atau 10 terakhir ini tepat kita sungguh-sungguh untuk benar-benar final gitu kan. Yang ada pada kita 10 terakhir itu nauragada nih. Coba aja lihat, justru hari-hari pertama Ramadan itu ramai penuh masjid. Sudah mulai 10 terakhir masjidnya mengalami kemajuan. Ya, safnya maju dulu tahu kan? Maju dan itu. Nah. Terus 10 terakhir kalau Rasulullah dan para sahabatnya itu masjid full rame pada i'tikaf. Kalau kita 10 terakhir mall yang rame. Penuh epicentrum nih 10 terakhir. Di Jakarta orang mudik full dan nggak pada puasa lagi, kacau. Nggak pada puasa. Justru pada saat kita meningkatkan nilai ibadah kita, di sana mereka nggak puasa. Nah, kita juga di sini 10 terakhir kita dalam rangka persiapan lomba takbir sibuk bikin lampion. Akhirnya sampai malam yang biasa tadarus sampai tengah malam, akhirnya sibuk sampai tengah malam bikin lampion. Bahkan sampai di sini. Nah, ini saya khawatir akan mengurangi kualitas ibadah kita di 10 terakhir ini. Seharusnya 10 terakhir kita untuk fokus lebih banyak beribadah, justru 10 terakhir kita banyak untuk hal-hal yang di luar rangkaian ini. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri Lailatul Qadar apa? Jadi Rasulullah hanya menggambarkan salah satu ciri-cirinya, katanya kan, itu malam itu nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, pokoknya dia tenang, pohon-pohon tenang sekali, cerah gitu kan. Kemudian yang paling gampang dilihat katanya pagi hari ketika matahari terbit itu dia terang, nggak ada awan, nggak ada apa, matahari sudah agak tinggi, tapi kok sinarnya seperti alung gitu loh, bahasa sasanya dengan bau gitu loh, adem gitu ya, dia nggak terlalu menyengat gitu, padahal sudah agak sudah terbit. Kenapa itu? Di kalungan si malaikat tulak tayak itu, malaikat yang jumlahnya berapa triliun itu ke atas naik itu sampai menghalangi. Itu salah satu yang tapi hanya Allah yang maha tahu, Allah alam tentang ciri-ciri. Jadi sekali lagi kita nggak perlu ciri-cirinya, yang penting bahwa 10 terakhir ini kapan itu waktunya, ada mengatakan tanggal 1 Ramadan, ada mengatakan tanggal 17 Ramadan, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa itu di 10 terakhir, dan yang ganjil-ganjil fil autaril ashr, yang ganjil-ganjil dari malam yang ke-10 terakhir. Para ulama dan sahabat sepakat mengatakan itu biasanya pada tanggal 27 Ramadan. Biasanya. Iya kan milik Allah Ta'ala ya. Itu milik Allah Ta'ala. Nah iya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang melakukan sholat lamanya seperti memerah susu, itu jauh lebih baik dari berpuasa sahur. Ya. Jadi apabila kita melakukan sholat pada malam, kita nggak tahu ada apa tidak, kita tidak. Jadi kalau dibanyakan dengan Imam Ghazali, Imam Bukhari, dia tahu bahwa ada kita malam ada, dia tahu masih. Nah, pertanyaan saya sekarang, masalah dari pahala, apakah sama pahalanya orang yang awam tadi melaksanakan sholat 2 rakaat dengan Imam Ghazali, dengan Imam Bukhari yang tahu persis malam ada di belakang? Nah, itu bagaimana masalah nilai pahalanya? Nah, yang satu. Terus yang kedua, yang gampang mungkin biasa kita dengar, kata insaf itu kan menahan. Jadi seperti kita di Lombok ini 10 menit itu kita sudah insaf. Sedangkan insaf itu seperti saya bilang tadi, kita menahan seakan dari situlah kita mulai puasa. Sedangkan Nabi puasa itu
kebetulan masyarakat. Apakah pengertian dari usaha itu? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama, apakah sama nilai sholatnya para ulama dulu lah, misalnya Imam Bukhari, Imam Ghazali dengan orang-orang awam? Tetap, apa kata Imam Syafi'i, yuqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Ya, tergantung usaha seseorang akan menunjukkan ketinggian pangkat dia. Tetap dalam dunia kerja di kantor ada jenjang-jenjangnya, ada eselon-eselonnya juga. Jadi yang golongan 1, golongan 2, golongan itu tetap berbeda. Tidak bisa disamakan. Jadi orang yang kerja di proyek, ada yang buruh kasar, ada yang mandor, ada yang konsultan, ada yang bos. Walaupun kerjanya sama, misalnya sama-sama di lapangan situ, tapi itu penghasilannya beda. Kualitasnya tetap beda. Nah, cuman memang kalau bisa beribadah di malam itu nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT sesuai dengan level masing-masingnya. Ya, kalau para ulama, masyayikh, orang-orang saleh yang salat ya tentu beda, dapat pahala lebih-lebih lagi gitu kan. Memang udah levelnya begitu. Makanya kita sekarang berusaha menaikkan level kita. Yang kemudian yang kedua, imsak. Imsak itu kita asumsikan, kita menerjemahkannya adalah mulai untuk berpuasa. Itu kurang lebih 10 menit lah katanya kan dari adzan itu. Bagaimana itu? Ya, betul, jadi imsak itu kita mulai puasa. Nah, adapun penetapannya kita diambil ada spelling jarak waktu kurang lebih 10 menit, itu hanya untuk jaga-jaga saja. Untuk jaga-jaga. Jadi kita mulai. Apa sih yang harus kita makan lagi, mau kita memandu semuanya? Nah, jadi memang puasa itu adalah mulai dari min tulu'il fajr as-shadiq. Kalau dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 185 disebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Itu maksudnya adalah subuh itu, fajar itu. Subuh. Nah, tapi sengaja imsak itu diberikan ada jaraknya untuk memberikan pengamanan supaya jangan ada yang kelolosan. Tapi andai misalnya orang yang paham, orang yang tahu sudah pengumuman imsak, kemudian masih minum, kemudian sampai selawat sekalipun, salatu wassalamu alaik masih minum, itu ya, belum tidak batal. Masih boleh minum, masih makan. Tapi itu adalah untuk berjaga-jaga. Alangkah bagusnya. Jadi menahan itu tidak harus. Ya justru menahan itu berpuasa. Harusnya imsak mulai puasa, cuman sengaja dibikin oleh pemerintah, oleh semua supaya jangan sampai ada yang daripada kelolosan gitu kan, mending agak jauh sedikit gitu kan. Jadi kayak orang di lampu merah itu, ini ada garisnya lampu merah itu. Nah, daripada menyentuh garis nanti kena prit sama polisi, mending belakangan sedikit lah gitu kan. Karena ada garisnya tuh. Kalau kena garis nanti ada, kalau sekarang ada apa namanya itu kameranya, orang yang garis disuruh mundur gitu kan. Daripada kena garis, mending belakangan sedikit lah gitu. Jangan kena garis. Allahumma innaka afuun karim fa'fu anna ya karim. Ya, jadi di sini disebutkan ketika Aisyah bertanya, Rasulullah memberikan ada dua riwayatnya. Satu mengatakan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, ada yang mengatakan Allahumma innaka afuun, enggak ada karimnya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi boleh, itu kan karim itu kan untuk menyebut Allah yang Maha, boleh dua-duanya. Itu lengkapnya lah, Allahumma innaka afuun karim, ya Allah engkaulah Maha Pemaaf yang Maha Mulia. Tuhibbul afwa, kau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya karim, wahai yang Maha Mulia. Nah, itu kan enggak ada yang salah di situ. Ya karim. Itu versi komplitnya, harus kasih mic-nya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah ada anak-anak dan kami di sini, saya di sini, dan para jemaah Allah salli ala sayyidina Muhammad. mengamalkan semua usulnya dan berdua menghadap bersuara, memperpanjang bacaan-bacaan. Iya, berpanjang salat. Memperpanjang bacaan-bacaan dalam rakaat salat. Betul. Kemudian banyak bersedekah pada malam itu
masuk pagi juga sehari bisa Ya. kemudian membaca Al-Quran dan membaca Oh. yang etika yang saya tanyakan di sini Pak Ustaz, bagi kami memperkuat tentang etika itu. Setahu saya etika itu kan di masjid. Ya. Bagaimana artinya perempuan sedangkan kami kan banyak sibuk di dapur dari jam-jam datang semua keluarga, apakah itu tidak mendapat pahala seperti pahalanya orang. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi 5 yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyongsong 10 terakhir bulan suci Ramadan. 1, beliau memperpanjang sholat. Memperpanjang sholat berarti memperpanjang bacaan-bacaannya. Jadi surah-surah yang beliau baca sekedar gambaran seperti yang disebutkan pada pengajian yang lalu. Ketika Asim bin Humaid meriwayatkan, dia diceritakan oleh Auf bin Malik. Auf bin Malik pernah membersamai baginda Rasulullah SAW, kan? Kemudian tengah malam Rasulullah bangun, bersiwak, ambil air wudu, kemudian beliau sholat. Rakaat pertama, beliau membaca surah Al-Baqarah 286 ayat, kurang lebih kan. Kemudian ketika beliau membaca surah Al-Baqarah, setiap kali beliau menjumpai ayat-ayat rahmat, tentang rahmat dalam sholat itu, beliau berhenti dan berdoa, mohon supaya mendapatkan rahmat. Setiap kali beliau menjumpai ayat-ayat tentang adab, tentang siksa dan semua yang jelek-jelek, kemudian Rasulullah pun berhenti, berdoa, mohon dijauhkan dilindungi dari semua adab dan bencana itu. Nah, jadi itulah makanya ketika orang sholat itu, kalau dia memahami yang dia baca, itu sudah lebih dari menjadikan dia bisa khusyuk dalam sholat. Itu aja yang dipahami. Jadi nggak usah bayangkan macam-macam. Kayak orang kan membayangkan kayak apa sosok Tuhan, Allah kayak apa. Nggak usah yang itu. Jangan bayangkan Allah bersinggah sana di mana. Nggak usah. Resapi saja bacaan Al-Quran yang kita sedang baca sebagaimana Rasulullah tadi. Ketika menjumpai ayat rahmat, mohon rahmat. Ketika menjumpai ayat adab, mohon perlindungan dari adab tersebut. Itu sudah luar biasa kan khusyuknya. Kemudian beliau ruku. Dalam rukunya beliau membaca Subhanadul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal Azmati. Itu berapa banyak beliau membaca itu dalam rukunya, sama panjang rukunya dengan berdirinya. Jadi kalau asumsi Al-Baqarah 1 jam, ya berarti rukunya juga kurang lebih 1 jam. Kemudian beliau lanjutkan kepada sujudnya. Berapa lama beliau sujud katanya? Kata Auf bin Malik meriwayatkan, sama lama rukunya dengan sujudnya. Berarti ruku sujudnya sudah sejam-sejam kurang lebih gitu kan. Lalu beliau bangun lagi rakaat kedua. Dalam rakaat kedua beliau baca surah Ali Imran, sama juga tadi cara beliau. Kemudian berikutnya, ini gambaran sholatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cocoklah beliau 2 rakaat saja sholat sudah tengah malam, udah kalau dia hampir fajar sudah gitu kan. Makanya kita luar biasanya kita ini mengerjakan qiyamul lail, sholat malam itu sudah melampaui rekornya Rasulullah SAW. Rasulullah belum pernah sampai bisa sholat 23 rakaat, belum pernah. Karena beliau 2 rakaatnya sudah hampir subuh itu. 2 rakaatnya saja. Nah, kita 23 rakaat tidak dapat, tapi 15 menit. Iya, hebatnya luar biasa kita. Jadi dari segi kecepatan kita sudah menjauh lebih cepat daripada baginda Rasulullah SAW. Iya, jumlahnya kita luar biasa dapatnya kita, tapi kualitasnya yang jauh kita kan. Bersedekah tadi apakah hanya malamnya saja atau sampai paginya? Ya itu pada hari 10 terakhir silahkan mau sampai paginya, siangnya juga nggak apa-apa gitu kan. Kasih orang berbuka kan belum Lailatul Qadar, tapi itu sudah luar biasa. Pokoknya 10 terakhir ini tingkatkan nilai sedekah kita, silahkan kasih orang berbuka, silahkan bersedekah. Disitulah tempat dikumpulkan. Andai kita misalnya serangan fajar istilahnya, kalau caleg-caleg kita kan sengaja dia cari momen yang pas nih kan, momen yang pas. Inilah momen yang paling tepat bagi kita umat Islam untuk serangan fajar itu kan. Jadi di situ diberikan amplop ini, amplopnya lillah ta'ala kepada para fakir miskin gitu kan. Niat nggak ada tujuan lain kan, bukan karena mau jadi caleg, bukan karena mau jadi bupati, tapi niatnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silahkan disitulah banyak-banyak bersedekah, berinfak, membantu orang fakir miskin. Nah, kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya, membangunkan istri-istrinya untuk sholat, ya alhamdulillah. Nah, kemudian ibu-ibu ketika beriktikaf, gimana ini caranya nih? Nah, iktikaf ini memang kalau memungkinkan tempatnya untuk ibu-ibu, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau nggak ada tempatnya, jangan.
ibu-ibu ya di rumah saja i'tikafnya gitu kan. Jadi i'tikaf untuk ibu-ibu di hujrahnya dia, di kamarnya dia, menyendiri di situ untuk melakukan sholat. Jangan sampai tujuannya bagus, i'tikaf nih, akhirnya rame-rame bergelepar sampai ini mamu dan kan. Banyak kita kadang-kadang euforianya doang kan. Kalau di Jakarta saya sering juga mengalami malam 10 terakhir itu pada i'tikaf, tapi apa yang dibawa? Bawa kemah dibawa tuh. Ada tenda tuh loh. Bawa tenda, bawa selimut, bawa bantal. Makanya sebenarnya ini pindah tidur, ini bukan kita mau i'tikaf, pindah tidur kita. Nah, jadi kalau ada tempatnya silakan. Laki-laki juga ada yang bertanya, bagaimana nih? Kita belum tradisi nih. Ada nggak yang i'tikaf di masjid kita? Belum ada kan? Masjid Timur nggak ada, masjid Barat. Sebetulnya kalau kita mau fasilitasi, bisa aja kita bikin apa di beberapa tempat. Dulu Rasulullah bikin sutrah-sutrah semacam ya tempat yang ada batasan lah, ada apa kelambu-kelambu untuk. Makanya cuman kalau bawa tenda, saya khawatirnya kita ketiduran di situ nanti kalau bawa tenda gitu kan. Dan jadi tempat yang lebih. Kalau mau mengurangi, kita harus dulu saat ini aja jadi. Yang mulai ya. Ya, memang perlu kita inisiasi untuk itu. Tapi memang belum memadai tempatnya. Kalau di Islamic Center mungkin karena dia besar dan luas ya, mungkin memadai gitu kan. Kalau di masjid-masjid kita ini mungkin ya ala kadarnya lah, minimal kita duduk ngaji, baca Al-Quran, sholat dan sebagainya. Silakan. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya itu udah nggak ada tempat untuk bisa berleha-leha. Yang penting bisa tempat duduk aja udah lumayan itu di situ kan, dapat tempat duduk aja. Nah, di situ orang pada mengerjakan masing-masing, ada yang sholat, ada baca Al-Quran dan sebagainya gitu kan. Nah, perkara ramai apa tidaknya ya itu nanti kondisional. Apakah sama pahalanya ibu-ibu yang memasak di rumah dengan yang i'tikaf di masjid untuk beribadah ini? Sama. Nah, jadi dijamin sama. Sebab bagaimana mungkin orang bisa i'tikaf kalau nggak diperiapang oleh bali ini? Jadi perihapang oleh bali ini. Jadi dia bilang sama suaminya, oke, boleh Anda silakan lewat jalur i'tikaf silakan. Saya lewat jalur dapur ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Ketika ada sahabiyah, suaminya syahid, anaknya laki-laki syahid, kirim anaknya lagi syahid lagi. Datang dia bawa bahasa Duman ke montotan api niki, kayu bakar dibawa. Ya Rasulullah, saya pun mau ikut berjihad menyusul suami dan anak-anak saya. Ikut berjihad, mau perang juga. Apa sabda Rasulullah? Ibu tulak jok pawon, jujuk jangkih lebali di pawon niki. Itu sudah jihadnya ibu-ibu niki, pada niki, pahala niki. Iya, jadi membersihkan rumah, nyapu dan sebagainya. Nah, sambil disempatkan nanti, makanya sambil masak itu saya sarankan sambil selawatan, sambil tasbih, sambil istighfar, sambil masak. Nah, sambil jualan ini sambil ulek sambal itu selawatan, tasbih, tahmid, itu isinya Masya Allah. Kira-kira begitu. Ada lagi Bu Haja? Ya mulai dari sebetulnya kan yang disebut malam itu mulai dari sejak berbuka itu kan udah malam itu. Tenggelam matahari kan udah malam. Makanya dari enggak mulai namanya malamnya maksudnya Pak, atau harinya maksudnya? Malamnya. Ya kan kalau anggaplah kita dari tarawih itu kan habis tarawih ya, dari habis tarawih sambung gitu kan. Kalau di Sunda Kelapa itu biasanya 10 terakhir penuh masjid pada i'tikaf. Nanti jam 12 kalau nggak salah. Jadi jam sampai jam 10 ada kajian-kajian. Jam 2 lah kurang lebih. Jam 2 itu dibangunkan semua sholat sampai fajar sampai. Boleh kita pulang ke rumah. Ya, kalau i'tikaf itu pulang ke rumah udah jebol dia kan gitu. Kalau masa batal gitu kan. Makanya minimal sampai selesai itu. Ini kan malamnya doang ini yang kita i'tikaf. Nah, siangnya kalau mau balik kan. Kalau Rasulullah ya full beliau dulu karena kan rumah beliau di masjid itu kan gitu. Full. Tadi menggelitik sekali juga, kenapa sih malam-malam ganjil? Nah, salah satunya adalah karena Allah itu witr. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, satu esa. Dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Makanya kalau makan kurma disarankan 1 minimal atau 3. Jangan yang genap, jangan 4. Ya 1, 3, 5, 7. Jadi kelipat-kelipatan itu. Kalau makan kurma gitu. Jadi wah kedung mas regam ya tinggal di anu namanya kan. Aku 99 Nah, betul lampak 99 nih. Ya, baik. Jadi waktunya memang di malam-malam ganjil itu. Tapi kan kita wallahualam kita nggak tahu, apalagi sekarang ini puasa kita 2 versi kan.
Yang versi Muhammadiyah sama versi Anu kan beda itu. Jadi mana ganjilnya? Yang ganjil bagi kita genap bagi Muhammadiyah. Ya, genap bagi dia, ganjil bagi kita gitu kan. Akhirnya kita pokoknya hidupkanlah 10 terakhir ini, ayo kita lakukan gitu kan. Karena kita nggak tahu mana dia. Hanya Allah yang tahu. Tadi pun para ulama nggak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah pun nggak menyebutkan kapan waktunya. Dan sengaja disebutkan di sini, kenapa dirahasiakan waktunya? Itu adalah untuk memberikan sugesti, dorongan kepada kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir. Jadi jangan dipilah-pilah. Kira-kira gimana? Sudah dihidupkan aja 10 terakhir. Nah, jadi ya tinggal kita ini mulai mendorong diri kita sendiri, karena biasanya yang kita alami, jujur aja kita mengatakan, justru di 10 terakhir ini di situ mulai ada rasa malas kita. Yang tadinya kita banyak baca Al-Quran, justru 10 terakhir kita agak mulai malas. Bahkan anak-anak kita, anak saya juga, oh Pak, nggak mau puasa loh. Justru ini mau finalnya, tempat puncaknya loh, malah mau gitu kan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Makanya isilah malam ini, malam 10 terakhirnya dengan banyak-banyak beribadah. Kalau yang lain-lain yang bakalan mengurangi atau bahkan mengganggu ibadah kita, dikurangi. Jangan sampai itu akan menghalangi ibadah kita di 10 terakhir. Jadi sekali lagi saya ulangi, 5 yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menyongsong 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yang pertama, memperpanjang sholat beliau. Yang kedua, beliau banyak bersedekah. Yang ketiga, beliau beriktikaf di masjid untuk beribadah. Iktikaf untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Yang keempat, membaca Al-Quranul Karim, karena satu ayat yang kita baca pada Lailatul Qadar jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mengkhatamkan Al-Quran di hari-hari yang lain. Kemudian yang kelima, itu banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi anda itu silakan sesuai dengan kondisinya ya. Kalau memang sudah selesai, kita akhiri. Oh ya masih ada ya. Enggak apa-apa, libur kan ya, enggak apa-apa. Coba sebentar dulu Pak Haji. Baik. Tidak disebutkan, tidak ada sholat khusus Lailatul Qadar, usolli sunnat Lailatul Qadar, tidak ada. Sholat apa maksudnya? Sholat sunnah, mau sholat taubat ya, mau sholat tahajud, sholat apapun itu. Jadi pokoknya sholat sunat 2 rakaat pada malam Qadar itu, bukan sholat Lailatul Qadar, bukan. Jadi sholat sunat apapun itu yang kita lakukan pada malam Qadar itu. Itu. Ya, ya. Terima kasih sekali lagi. Kita pahami dari dulu masih kecil itu kayak keuntungan tempatnya dulu di mana dia dulu. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan apakah ada penjelasan mengenai dulunya Lailatul Qadar ini di wilayah atau di Bumi? Ya kalau wilayah mungkin tahun ini di Saudi Arabia, tempat di negara. Terima kasih banyak. Baik, Masya Allah. Jadi Lailatul Qadar, asumsi anggapan kita dulu untung-untungan. Siapa yang dapat Lailatul Qadar itu orang yang beruntung. Itu karena mereka memandang Lailatul Qadar itu sebagai sesuatu keajaiban. Mereka bisa mohon apa yang mereka inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul itu. Tapi kemudian akhirnya mereka seolah-olah menganggap hanya segelintir orang saja yang bisa dapatkan itu. Padahal ini menyeluruh. Siapapun yang beribadah malam itu, seluruhnya dapat, meskipun tidak ada tanda-tanda khusus yang diberikan. Misalnya dia kemudian jadi orang hebat, jadi orang kaya. Nggak mesti gitu. Itu kan hanya di dunia saja. Yang kita harapkan adalah pahala akhirat yang Allah berikan nanti itu bagi orang yang beribadah. Makanya kita semua bersemangat dan berkompetisi untuk melakukan ini, gitu kan. Kemudian apakah itu ada zona-zona tertentunya? Nggak ada. Ini karena ini bukan satelit ya, bukan dia menyeluruh di dunia. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat turun semuanya kemana? Ke bumi. Ya kata bumi ini berarti sebelum gelundungan ini kan istilahnya, bulat bumi ini gitu kan. Bulat bumi ini. Turun malaikat itu semuanya ke situ, maka dia akan menjangkau, mencakup semua kawasan, semua wilayah. Pokoknya seluruh bumi ini akan penuh rahmat, penuh salam pada malam Qadar tersebut. Maka kita tinggal kita sekarang bagaimana menjemputnya. Cuman kan tadi Allah memberikan rahmat. Ketika malaikat nanya apa yang sudah Allah berikan, ma sana Allah bi ummati Muhammadin fi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi lailah.
apa yang sudah Allah lakukan pada umat Muhammad pada malam qadar ini, kata malaikat kepada Jibril. Maka Jibril menjawab, Innallaha ta'ala nazara ilaihim birrahmati. Allah memandang mereka dengan rahmat, kemudian wal maghfirah dan seterusnya. Illa arba'atan, kecuali 4. Nah, jadi kadang-kadang kita ini masih banyak dosanya, masih banyak melakukan kesalahan sehingga lolos dari terpaan Lailatul Qadar yang luar biasa ini. Lolos itu 4 tadi kan. 1 tadi orang yang siapa tuh? Ada orang yang mudminu khamrin. Bagaimana mau dapat fadilah Lailatul Qadar? Dengan fadilah Lailatul Qadar dia udah nyadek nanti. Bagaimana mau dapat? Itu lolos itu, nggak dapat. Yang kedua, aqul walidain, orang yang durhaka. Yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Makanya inilah pentingnya, nah, barangkali belum terbudaya ini. Kalau melihat ini, orang yang memutuskan tali silaturahim termasuk orang yang melewat, tidak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti menjelang 10 terakhir Ramadan di sini kita rame-rame misalnya lewat WhatsApp ini minta maaf. Nah, kan menyambung silaturahim, memohon maaf pada semua saudara-saudara gitu. Biasanya pas lebaran aja kan. Nah, kita mungkin perlu dibiasakan 10 terakhir kita mohon maaf semua, sambung silaturahim. Dan bagi orang-orang yang masih ada rasa dendam, pemarah, dan tidak berbicara atau tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari, termasuk orang yang tidak mendapatkan karunia dan Qadar ini. Makanya ya ayolah kita bermaaf-maafan menjelang 10 terakhir ini supaya kita mendapatkan peluang untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Habis ya. Wallahu a'lam bishawab. Yuk. Oh, masih ada satu? Oh, ini boleh. Di dalam ilmu perangai ini kan bumi dengan berbeda posisi dan dia benar juga padannya berbeda. Ketika pacar dibilang dan sekian, maka mungkin dibenahi dalam sekian. Nah, apa? Sebetulnya kita membawa itu bagaimana dengan pajak yang berbeda, karena apabila pajak sudah lebih matang, nah yang maksud hati tempat-tempat lain di rumah lain tentu pajaknya belum. Itu pertama. Kedua, menggunakan ini tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa kita belum akhir membangunkan istri-istri ini ini indikator apa mesti orang istri-istri dan saya sebagai apakah ini menjadi salah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang jeli sekali. Yang pertama mengenai perbedaan waktu fajar di kita belum fajar di Arab Saudi. Bagaimana nih? Ini kita urusan Allah Ta'ala nih. Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia saja mampu dia mengatur shift-shiftannya gitu kan. Gampang bagi Allah Ta'ala nih. Jadi sekarang fajar di sini shiftnya malaikat gitu kan. Jadi itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Sesuatu yang sangat mudah. Perbedaan waktu itu tentu sudah sangat dipahami oleh semua malaikat sehingga tahu persis kapan dia mulai action, kapan dia bertugas, apa tugas masing-masing. Itu sudah sangat profesional. Kalau manusia bisa profesional dalam bekerja kan, saya jaga malam, saya sudah tahu semua, apalagi ini urusan ini sangat gampang bagi Allah Ta'ala. Jadi sudah diatur lah pokoknya. Jangan khawatir meskipun di tempat lain belum fajar kita sini, nanti jangan-jangan malaikatnya lagi di sana persiapan, nggak ada, pokoknya sudah diatur semua, semua dicakup semuanya. Yang kedua, tadi Rasulullah pada 10 terakhir membangunkan istri-istri beliau. Jadi lebih besar suaranya ini gitu kan, istri-istri. Jadi apakah memang ini sebuah indikasi atau sinyal gitu kan bahwa kita memang harus beristri-istri gitu kan? Ya memang begitu harusnya gitu kan.
Coba lihat dalam Al-Quran, mulai surah An-Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Berapa disuruh? Berapa perintah pertamanya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Nikahilah perempuan-perempuan yang kau sukai, yang kau cintai. Masna, bukan satu. Dua kok perintahnya. Masna, baru wasulasa, waruba. 2, 3, atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu. Jikalau kau takut tidak bisa berbuat adil, maaf, adil itu dalam bahasa sederhananya imbang, seimbang. Bagaimana kita tahu diri kita bisa adil, bisa seimbang kalau cuma satu? Nah, gitu logikanya kan. Dan dengan monggo niki, lamun sekali kedua doang niki, dan ini harus 2 pada seimbang. Ini pun masna begitu. Baru 2 kan gitu. Nah, itu 3 atau 4. Maka sebetulnya memang itu sinyalnya dari Allah Subhanahu wa taala, nikahlah perempuan yang kita sukai 2, 3, atau 4. Itu perintahnya. Nah, fa in khiftum, coba lihat labelnya itu. Jikalau engkau pengkrot, bahasa sasakan ini. Lamun pada takut, dek bani gitu kan. Allah ta'dilu, tidak bisa berbuat. Iya, kok sekik. Bahasa Duma, Pengkrot bahasa Duma. Jikalau engkau takut untuk tidak bisa berbuat, baru 1. Jadi perintahnya sebenarnya ada. Dan ini para ibu-ibu mohon maaf. Jadi jangan, wah ini nggak adil, nggak protes dan sebagainya. Jangan coba membantah atau memprotes apa yang telah Allah tetapkan. Dulu pemerintah sempat membuat aturan sendiri, haram bagi pegawai negeri ASN menikah poligami lah. Ada PP berapa 10 ya? PP 10. Dibikin haram. Oke lah, diharamkan poligami. Tapi main belakang pada kan? Oh, banyak. Yang resmi 1, yang belakang itu yang banyak. Kan itu akibatnya kacau. Lalu kemudian negara-negara memutuskan ini nggak adil dan sebagainya. Oke lah, satu-satu. Coba lihat populasi penduduk sekarang ini. Itu di dunia sekarang ini sudah hampir 1:10 lebih, bahkan 1:20 jumlah wanita-wanita. Kalau ini diteruskan, keinginan kita lah sebagai manusia, nggak boleh double-double. Maaf kata nanti perempuan-perempuan banyak sekali yang tidak mendapatkan suami. Jadi Allah yang menciptakan kita manusia, Allah Maha tahu apa keperluan, kebutuhan kita manusia. Dan yang namanya laki-laki itu sudah naluri, insting. Sekarang aja walaupun sudah aki-aki, nih, udah tua-tua kita ini kan, kalau ditanya mau menikah lagi nggak, pasti jawabannya mau. Cuman berani apa enggaknya itu jadi persoalan kan. Dia leket. Nah, jadi sedangkan ibu-ibu itu ditanya nggak berpikir yang seperti begitu, nggak ada. Kalau udah mulai tua mikir bagaimana. Sedangkan laki-laki, apa kata pepatah, ibarat kelapa itu semakin tua semakin banyak santannya. Kayak gitu. Emang Allah yang sudah ciptakan seperti begitu gitu kan. Nah, tinggal kita ya silakanlah kalau Umi Haji Abdul Hadi ada nyali begitu, tinggal konfirmasi sama Umi Wati. Nah, dan semua kita termasuk tiang pun besar keinginan untuk itu, cuman keberaniannya tidak besar. Baik. Allah alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.